Untung aja aku sempat sembunyiin cincin di guci keramik. Tapi sekarang gimana caranya ambil cincin di sana? Lah, terus cincinnya kamu taruh di mana sekarang? Biar Kak Vino ambil, ya? Di guci, di deket ruang tengah. Warnanya putih sama coklat. Gedenya segini. Aduh, Vi, rumah kita kemalingan, Vi. Terus guci mama itu loh yang paling antik yang mama suka. Hilang diambil, Vi. Kunci kesayangan mama hilang. Itu berarti Maira belum ambil cincin yang ada di dalam guci itu dong. Jadi gimana? Bapak setuju sama harga yang saya tawarkan tadi? Ini bayaran buat lo. Sandra. Lotor dalam bahaya. Mereka malah kabur. Mungkin mereka tuh udah lemah kali. Dan itu keuntungan buat kita. Kita tidak perlu membawa banyak pasukan untuk menyerang Ataura. Kita kesana sekarang dan kita rebut semuanya. Iya. Cassandra, mereka semua kenapa? Mereka semua terkena wabah penyakit. Dan banyak duyung yang pergi dari sini karena mereka semua takut sama wabah ini. Pasukan Clara menuju ke sini. Mereka pasti tahu kalau kita sudah lemah. Makanya mereka berani menyerang kita. Makanya kalian harus lakukan sesuatu untuk mengambil kekuatan Vino kembali. Kalau enggak, para duyung bisa punah dan Pulau Ataura jatuh ke tangan Clara si duyung jahat. Tapi, kalau kita pergi meninggalkan Pulau Ataura, bagaimana dengan kalian? Kalian gak perlu khawatir. Aku masih punya banyak kekuatan untuk melawan Clara. Bagaimana kalau kita mengecoh mereka dengan serbu kasar penghalang? Jadi mereka gak bisa lihat pulau kita lagi. Iya. Dia bagus, Sarah. Yaudah, sekarang kita pergi ke laut dan sebarkan serbu kita. Mau Pulau Taura dan juga Kito. Aku pasti akan kembali. Itu mereka. Kenapa Pulau Taura tidak kelihatan? Hanya ada batu karang.
Pasti aku lancar. Makasih ya lah, akhirnya mata Kak Buyung bisa lihat jelas lagi. Sama-sama Kak Buyung. Untung aja Lala lewat. Emang anak-anak itu suka jahil. Lagian kenapa sih muka Kak Buyung bisa belepotan gitu? Jadi Giko, si Bagas tuh indah tahu ya, si Buyung tuh anak Minang. Mungkin itu juga pelajaran buat Kak Buyung. Makanya lain kali jangan suka mata duitan. Siapa tahu aja ada orang yang mau beli obat, habis itu duitnya jatuh. Sama aja kan, Kak Buyung itu dosa. Udah Lala, kalau bantu tuh iya mau dosa, tapi kan Iko duitnya si Bagas. Dan kali Kak Buyung terus ambil biar si Bagas tuh kapok, nggak kerjain Kak Buyung lagi. Lihat aja ya, kalau misalnya Kak Buyung ketemu tuh si Bagas, Kak Buyung akan hajar. Nggak boleh kayak begitu kakak. Balas dendam sama orang itu nggak baik, dosa. Kak Buyung jadi bingung siapa yang anak kecil. Masa Kak Buyung diceramain anak-anak? Lala itu bukan ceramain, tapi Lala kasih tahu apa yang dikasih tahu sama ibu ke Lala. Gitu. Mungkin Kak Buyung harus belajar lagi jadi orang baik. Lala, Kak Buyung kurang baik. Hah? Kak Buyung kan baik sama Adi Hera, ya kan? Sama Lala juga baik kan? Ya enggak? Ya. Bingung kan? Nah, Kak Buyung baik apa enggak kan? Kak Buyung pakai dulu. Ya, jalan. Kenapa tiba-tiba cincin ini gak ada kekuatannya lagi sih? Aneh banget deh. Malah tangan gue yang sakit. Aneh banget deh. Untung ambo nak botai kudo. Ambo sama Diara dulu lah. Ngapain di sini? Ambo mau ketemu Diara. Nggak bisa. Masuk. Nggak boleh. Udah pergi sana. Mande, emang ambo diusir-usir? Ambo tuh ke Siko, mau ketemu Diara ambo, mana? Oh, mau ketemu Mbak Hera? Yo. Boleh aja sih, asal ada syaratnya. Apa tuh? Siapin uang cepet. Mande, Iko ke Dufan atau rumah Diara sih? Ambo nak mau? Ya udah terserah. Mau masuk apa berdiri aja dulu. Indah, ambo nak mau bayar pokoknya. Ambo mau ketemu Diara doang. Yuk. 100.000 dulu, baru boleh ketemu. Iko kok satpam mata duitan mana yo? Ini pipi ambo 3 selembar puluh. 100.000 kan? Ya, 100.000 doang. Kok satpam. Kok? 100.000. Siko. Pada Adera Ambo. Oh, Adera. Ambo datang ke Siko. Kok ini ada jawaban dari dalam rumah yo? Ini kok nggak ada orang kok di rumah. Pak Elam, mana Adera Ambo? Kayaknya mereka belum pulang tuh. Undi mandi. Jadi uang tahu Adera Ambo belum pulang. Ambo dikasih tipu kok. Siko. Kita Ambo Siko. Sesuai perjanjian, si itu kan mau ketemu Mbak Hera. Ya udah saya izinin kok. Undi mandi lama banget tuh mengicek. Siko, ini Ambo. Undi mandi. Ikut satpam ya. Mata di mana? Udah cepat, biar si Lala tahu rasa jatuh ke lubang gini. Ah, betul banget. Ayo.
Buyung. Onde Lala. Tuh orang ngapain datang lagi sih? Tuh. Hariko, Kak Buyung sial mana? Tadi mau ketemu Ade Hera, nggak ada. Malah diminta PT 100.000 sama Sarfam. Ade Lala, tahu nggak Kak Hera di mana? Nggak tahu Kak Buyung. Jadi Lala nggak tahu. Nggak tahu. Di sana kali yo. Iya. Ya, ayo. Kak Buyung, Kak Buyung nggak apa-apa kan? Ade Lala. Kurang aja kalian yo. Ode, kurang aja mana kok. Kita nggak punya waktu lagi. Kita harus cepat ambil kekuatannya Vino. Tapi mau gimana lagi, Maira? Kita udah coba semua cara, tapi nggak ada satupun yang mempan. Aku tahu. Gimana kalau kita mengaku ke Vino kalau kita itu duyung dan kita memerlukan kekuatannya untuk menyelamatkan pulau tempat tinggal kita. Aku yakin kalau kita mengaku ke Vino, dia pasti akan mengerti dan dia akan memberikan kekuatannya dengan sendirinya, ya kan? Alda, kamu lupa ya? Justru itu akan lebih membahayakan kita. Karena akan semakin banyak orang tahu kalau kita itu duyung. Lagian, emang kalian mau seperti aku, memang begini? Ya karena aku udah bilang ke Lala kalau aku itu duyung. Dan aku yakin, pasti Pulau Tara juga akan kena imbasnya. Gue harus cari cincin itu sampai ketemu. Soalnya kalau misalnya itu cincin jatuh ke tangan orang yang jahat, bisa bahaya. Lu mau cari pencurian? Iya, soalnya ada barang berharganya Vivin yang hilang. Dan gue harus temuin itu. Gue yakin, pasti barang-barang pencurian itu ada penadanya. Dan gue harus cari. Iya sih. Tapi gimana carinya? Gak, lu tau nggak? Apa gue kasih tau mereka ya? Kalau abang gue juga suka jadi penada barang curian. Tahu nggak lu? Lu tahu nggak di mana pencurian? Hah? Tempatnya tahu nggak lu? Tahu lu bengang-bengong kayak orang kebingungan lu. Tahu nggak? Ya, mana ya? Gue malu pengen ngomongnya. Tapi demi kepentingan banyak orang, ya udah, gue kasih tau buat lu berdua. Sebenarnya abang gue itu suka beli barang curian dari temannya, terus dia jual lagi. Serius lu? Berarti bisa dong nggak lu ngomong langsung sama abang lu? Siapa tahu bisa ketemu tuh barangnya. Hah? Iya kan? Iya mana gue tahu, tapi abang gue tuh mengutamakan uang. Nah, bisa jadi gue tanya sama dia, mungkin aja dia tahu. Gimana? Ya, katanya sama abang gue ya. Tumben-tumbenan kalian kesini. Pada mau ngapain, ha? Santai bang, slow, santai, gak usah marah-marah ya. Gua, Vino sama Dito datang ke sini itu cuman pengen menanyakan sesuatu hal sama lu. Apa? Lu pernah gak sih lihat Gucci antik itu? Warnanya putih, ada warna coklat-coklatnya juga. Tingginya segitu. Ntar dulu, gue pengen nanya sama lu. Maksud lu apa, ha? Mas kalian itu apa? Ya, Sorry bang, nggak usah bertele-tele. Gue tahu, lu itu pernah ada barang curian kan? Gue cuma minta apa lu pernah lihat Gucci itu. Kalau memang lu pernah lihat, biar gue bayarin sini. Lu jaga. Jangan mentang-mentang lu juga. Jangan mentang-mentang lu adik gue. Terus lu gak bisa gue laporin ke polisi. Lu bisa masuk penjara. Ini namanya nuduh tanpa sebab. Ngerti gak? Kalian semuanya pada keluar nih daripada gue tambah marah. Keluar! Keluar lo! Gimana
diambil gak? Nggak bisa lah. Guci yang kamu taruh cincin di dalamnya itu udah hilang. Diambil sama maling. Hah? Hilang? Kok bisa? Iya Lala, jadi kemarin pas kita ke rumah Vivi, Mel lagi kemalingan. Terus Gucinya kebawa sama malingnya. Maafin Lala ya, seharusnya Lala nggak taruh di situ. Enggak Lala, ini bukan salah kamu kok. Lagian kan Miriam tahu bakal kemalingan rumahnya. Iya Lala, bener kata Maira. Ya harusnya kita itu yang berterima kasih sama kamu. Kalau nggak karena kamu, sekarang Vivi itu nggak bisa menggunakan cincinnya untuk hal-hal yang negatif. Gimana pun caranya, Lala harus cari sampai ketemu. Dan Lala bakal kasih ke Kak Meira. Lala janji. Makasih ya Lala. Ya udah, Lala pamit pulang dulu ya Kak. Iya. Dadah. Dadah. Lala, bukan cuma lucu dan polos ya. Tapi dia juga bertanggung jawab. Tar dulu. Gue bingung banget sama si Vino sama temen-temennya. Ngapain ya? Dia tuh nanya-nanya tentang Guci sama gue sampai ngotot kayak gitu. Atau jangan-jangan tuh Guci keramat. Bisa jadi. Bisa jadi Guci keramat. Kata anak-anak, abang panggil saya. Ada trayek baru ya? Trayek? Lo! Ntar dulu, gue pengen nanya sama lo. Kemarin gue beli Guci, salah. Lo dapat Guci itu dari mana? Yang gue borong itu? Guci? Guci apa bang? Itu yang kemarin gue borong sama lo. Mot ya otaknya. Oh, Guci antik itu bang? Itu sih hasil curian gue bang. Itu tuh gue dapat di Jalan Palem. Ya, lumayan gede itu tuh. Yang sebelah nama rumah makan Samudra ya? Taruh. Lo barusan ngomong apa? Yang di samping rumah makan Samudra yang rumahnya gede banget itu? Iya bang. Yang gede banget? Iya. Itu kan rumahnya si Vivi. Itu kan rumah si Vivi. Oh, pantesan aja tuh si Vino sama temen-temennya pada nyariin gue heboh banget. Udah kayak orang kebakaran jenggot. Thank you bang ya. Thank you ya. Itu berarti Guci keramat punya keluarganya si Vivi. Boleh diem di rumah. Aku harus cari tempat yang jual barang antik. Ayo goce. Ada lagi. Ayo. Goce. Pak, gocenya pak. Goce murah. Pak, tahu nggak yang jualan Gucci antik segede gini? Nggak tahu. Udah tetap pecah lagi. Aduh, siapa yang bayar lagi? Cuma pegang doang, Udah, sana. bisa pecah. Udah sana. Terpecah. Pelit. Udah. Ade mau beli deh.
Kalau misalnya Bapak jual guci yang segede gini, Kalau Guci segede gini, Bapak nggak ada. Tapi kalau barang-barang antik yang seperti ini lucu, Bapak ada. Yang ini aja ya. Lala carinya guci, Pak. Nah, dibilangin Guci nggak ada di sini. Kalau Guci di sebelah sono, yang ada Gusi. Pak, tahu yang jualan guci antik nggak? Deh, di sini jualan boneka, bukan Gucci. Sana. Wah, ya, ya. Ini apa? Ini boneka siapa? Ini malingnya ya? Enggak, Pak. Ini buktinya apa? Jangan-jangan kamu bersekongkol dengan anak yang tadi ya? Nggak boleh tau kasih sama anak kecil. Bisa aja cuma difitnah kan? Kamu jangan ikut campur. Kamu penada ya? Apa kamu mau dibawa juga? Ya udah kita bawa aja anak ini. Nggak boleh tahu kelas sama anak kecil. Kalau sebenarnya dia difitnah doang gimana? Kalau tidak mau dibawa, kamu jangan ikut campur. Bawa anak ini. Persis kayak. Ayo bawa. Lala, lain kali kamu harus hati-hati ya Lala ya. Untung aja tadi udah kita bertiga. Ya, Kak. Makasih ya, Kak. Tapi bener, Kak. Bukan aku pencurinya, Kak. Iyalah kita percaya sama kamu Lala. Kalau nggak ngapain kamera bantuin? Iya. Jadi bener, Kakak percaya. Iya Lala. Ini Pagi, Pak. Oh iya, anak-anak, Bapak ada pengumuman untuk kalian semua dari sekolah. Nanti siang setelah jam istirahat, kalian semua dan seluruh siswa dan siswi yang ada di sekolah ini akan ada ujian praktek. Pak, ujian praktik apa ya? Praktek berenang. Mati nih gua. kita nggak mungkin ikut ujian ini. Tapi kan kita punya krim yang di liburan Natal yang nutup pori-pori itu loh. Jadi kalau misalnya kena air kita nggak jadi duyung. Ya, tapi kita kan yang bawa. Ya udah, santai aja. Nanti pas jam istirahat kita pulang dulu. Kita cari krimnya. Ya. Gua nggak mungkin berenang di depan anak-anak. Ntar kalau sirip gue ini keluar gimana? Gimana no? Pokoknya lo harus cari cara biar dibolehin absen. Ya kan? Tapi gimana ya? Bin, gue dapet ide. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Oke, siang ini sebelum kita latihan berenang, saya minta kalian semua untuk pemanasan. Tapi sambil saya mengabsen kalian, ya. Vino, kenapa kamu belum ganti seragam? Aduh, maaf banget Pak, begini Pak. Bukannya saya nggak mau berenang Pak. Cuma kulit saya lagi alergi Pak, lagi gatel-gatel. Tuh Pak, tuh. Stop. Cukup. Ya, cukup. Oke. Kalau gitu hari ini kamu boleh nggak ikut latihan berenang. Daripada nanti kamu nularin teman-teman kamu sama nularin saya. Nah, istirahat. Makasih Pak.
Oke. Sarah ada Sarah. Meira. Enggak ada, Pak. Alda sama Hera kemana? Nggak ada juga, Pak. Di antara kalian ada yang tahu mereka kemana? Mungkin mereka nggak bisa berenang kali, Pak. Mungkin kudisnya juga takut kelihatan kali, Pak. Enak aja. Kudis, enggak ada daerahmu, nak kudis. Ya udah. Bener. Jangan-jangan mereka takut ketahuan kalau mereka itu duyung. Ah, lo ngomong ngasal. Kan kita udah tes kalau mereka tuh ternyata bukan duyung. Hah? Udah macam-macam deh. Usir, gue cabut dulu. Oke. Kalau gitu saya mau minta tolong sama kalian semua di sini. Di antara kalian ada yang tahu alamat rumahnya Hera, Meira sama Alda? Ambo, Pak. Ambo nyebut, Pak. Bapak jangan khawatir. Ambo nyebut calon ama anak-anak Ambo, ya? Wah, sembarang. Misi, Pak. Buyuk. Itu anak disuruh juga belum. Teman kabur aja. Perasaan ada di sini deh. Kok nggak ada? Kamu yakin? Tempat lain kali naruhnya. Sini. Mera, kamu ketemu nggak? Nggak ada juga. Nggak ada. Ya udah deh, kalau gitu kita nggak mungkin bisa ikut ujiannya. Udah, kita di rumah aja ya, nggak usah sekolah. Kalau ada nanti Pak Edo malah nanya lagi, itu curiga. Pada Adera, Adera Ambo. Ibu Yu, ngapain lagi sih dia di sini? Ada Meira, oi. Buyung, ngapain kamu kesini? Bukannya di sekolah ada tes renang? Kamu dimarahin loh sama Pak Edo. Onde mande Adera Ambo tercinta. Ambo justru datang kamari disuruh Pak Edo. Kalian kok ditunggu di kolam renang sekolah. Buyung, tapi kita kan lagi sakit. Jadi nggak bisa ikut tes renang. Onde mande, sakit apa kalian? Tapi tadi si Vino juga sakit. Tapi Inyo sudah izin terlebih dahulu jo Pak Edo. Jadi kalian datang dulu saja, nanti izin. Gitu. Yuk. Gini deh, kalau misalnya kita bertiga nggak dateng, nanti mereka malah curiga. Gimana kalau kita pergi aja? Urusan soal gimana nantinya kita pikirin di sana aja ya. Onde mande, tunggu apa lagi? Ayo Dera. Onde. Orangnya, Pak. Pacar Ambo datang. Ya. Akhirnya datang juga kalian. Kalau gitu, Meira, kamu maju ke depan. Santi juga, maju ke depan. Ayo adik Mara. Ayo buruan Meira maju ke depan. Dalam hitungan ketiga, masuk ke dalam air. 1. Meira, kenapa kamu takut sama air?
Dalam hitungan ketiga, masuk ke dalam air. 1. 2. 3. Meira! Kenapa kamu takut sama air? Pak. Perutku kram, Pak. Makanya, datangnya jangan terlambat. Tadi teman-teman kamu sebelum mereka berenang, mereka pemanasan dulu. Ini akibatnya kalau nggak pakai pemanasan. Kamu istirahat aja ya kalau perut kamu sakit. Kasihan, Pak, ya. Oke. Kalau begitu sekarang Alda sama Hera maju ke depan. Kamu usaha dong. Ini dari cincin kamu bikin badai kayak apa? Itu dong kalau hujannya turun gimana? Kita gampang. Kita tinggal berlindung di situ sih. Iya, tapi sebenarnya gampang. Ayo maju buruan. Oke. Bersiap ya. 1. 2. 3. Oke, anak-anak, ini berhubung hujan, ujiannya saya tunda. Kalau gitu kita semua bubar. Ayo, bubar. Ayo, bubar. Betul nih ada cewek cacingan di sini. Sial, gue gak mungkin lawan mereka. Sini lo cepetan. Duh, kalian mau ngapain lagi sih? Gue gak ada waktu ya buat kalian. Wah, nantangin bos, ajar aja bos. Udah ajar. Aduh. Gak penting ya buat gue lo punya waktu atau enggak. Sekarang gue minta sama lo bersihin sepatu gue dan sepatu teman-teman gue sampai bersih. Gak ada alasan. Jangan kabur lo. Mau kemana lo mau kabur? Ya udah sih cepetan. Abah. Lihat deh. Cepetan. Awas aja lo. Kalau kekuatan gue udah kembali, gue kepesin lo semua.
mau ya ngebersihin sepatu orang-orang itu? Rasain, baru pengen kekuatan dikit ya udah sombong. Ya, mudah-mudahan aja disadar. Udah relain aja. Lo nggak bakal bisa dapet dua-duanya. Apaan sih lo? So tau. Tapi bener kan? Kalau bukan masalah cewek apa lagi? Vino. Vin. Gua lihat Merah makin deket aja sama lu. Bener? Itu dia, Dit. Gue juga makin bingung nih, Dit. Gak tau kenapa ya. Belakangan ini gue ngerasa lebih nyaman deket sama Mayra ketimbang sama Vivi. Ini kalau gue deket sama Vivi, bawaannya tuh kesel aja. Satu, egoisnya bukan main. Kedua, cemburunya tuh suka gak jelas. Lama-lama gue bosen tau kayak gini. Menurut lo gimana, Dit? Gue lanjut gak ya sama dia? Sabar dulu, Vin. Lu enggak? Dia itu kayak gitu gara-gara lu juga. Lu sih pakai deket sama Merah. Ya jelas lah dia cemburu sama lo. Ya kan? Ya tapi kalau masalah putus atau enggaknya terserah lo sih. Tapi sebelumnya kan hubungan kalian nggak apa-apa kan? Iya sih. Tapi gak tau kenapa ya, gue tuh rasanya pengen banget putus sekarang. Gue bingung, Din. Gue harus ngasih tau alasan apa sama Vivi. Belum lagi ditambah keluarganya juga baik-baik aja sama gue. Kan aneh kalau misalnya tiba-tiba gue minta putus sama dia. Lu serius mau minta putus sama dia? OMG, Vino mau mutusin Vivi. Wah, gak banget nih. Gak bisa dibiarin. Gue harus kasih tahu Vivi. Kita harus buru-buru cari cincinnya Vivi. Aku khawatir deh kalau cincin itu disalahgunakan. Apalagi kalau orang jahat yang menemukannya. Aduh, kok masalah kita nggak selesai-selesai ya? Iya, aku tahu. Kalau misalnya juga semakin parah. Dan masalah kita sini juga nggak beres-beres. Yaudah, coba kita cari Gucci itu di pasar barang antik. Siapa tahu cincinnya masih ada di dalam. Setuju. Itu ide yang bagus daripada diambil sama orang jahat duluan, ya kan? Kalau gitu, ayo. Mereka mencari Gucci itu juga ternyata. Gua harus laporan sama si bos. Bos. Laporan, bos. Apaan? Buat gue lagi nggak enak nih. Jangan sampai lo bawa berita jelek ya. Siap bos. Begini bos, tadi di taman saya lihat ketiga cewek temannya si Vino bos. Mereka ngomongin soal cincin yang ada di dalam Gucci bos, yang bos curi waktu itu bos. Kata mereka cincin itu sakti bos. Wah bos, bisa bahaya bos kalau sampai jatuh ke tangan orang lain bos. Oh, pantes si Vino. Dia nyari-nyari, dia ngotot banget nyari tuh Gucci. Ternyata itu bukan cuman Gucci. Di dalamnya ternyata ada cincin saktinya Vivi. Aduh goblok banget gue. Goblok banget. Ngapain gue nggak ngecek? Udah gue jual lagi. Aduh. Mana ya? Padanman! Keluar lo! Sini. Mana Gucci gue? Ini Gucci gue. Ini? Beneran kan ini gue? Bener ini Gucci lu ah! Isinya mana? Cincinnya mana? Udah gue jual. Kok lo gak ngomong sama gue sih? Itu kan cincin-cincin gue. Kok bisa lo jual gitu aja? Mana gue tahu? Ah! Mana sih, Pak? Ya gue kagak tahu. Ya harusnya lo tuh bilang sama gue lah. Kok
ini berapa harganya kok? Ternyata lu orang punya selera tinggi ya. Hah? Sini. Untuk pelanggan baru 15 juta lu ambil. Apa lu kasih harga gue 15 juta? Kok ini kalau sejuta gue ambil. Ayah, gue kasih tahu ya. Ini cincin bukan sembarang cincin. Apaan? Ini cincin peninggalan di David Budno. Sini, gue kasih turun harga. Gue kasih turun 14 juta 999 lu ambil. Berapa? 14 juta 999. Mudah. Pada lu turunnya segitu, mendingan Makan aja di cincin. Gak butuh di cincin. pas ya lo kok ya. Ini nih, ini sama persis sama yang dibilang Lala. Maaf. Adik-adik suka ya sama guci? Iya, bagus banget Pak. Cantik. Buat dipajang di rumah. Iya Pak. Info punya. Berapa ya Pak? Kok nggak ada ya cincinnya? Tahu sama tahu lah. 20 juta aja. Ih, nggak bisa nawar gitu Pak. Mahal banget segitu. Cincinnya nggak ada. Jadi gimana Dede? Saya diskon gede deh. Oh, gitu ya Pak? Yaudah deh, kapan-kapan ya. Soalnya tabungan kita lagi nggak cukup. Lain kali aja ya Pak ya. Tadi kamu udah nawar. Lain kali Lain kali aja ya Pak. Terima kasih. Iya. Ada duit nawar-nawar. Wih. Aneh. Tadi giliran nawar-menawar semangat. Kok giliran beli nggak jadi? Apa gara-gara cincin itu ya? Vino, kita sudah temukan Gucci itu dalam toko antik. Tapi dalamnya nggak ada cincinnya Vivi. Iya. Pasti orang itu udah menjualnya deh. Gawat dong kalau kayak gini caranya. Makin susah dong kita ngelacak cincin itu, hah? Aduh, cari di mana lagi? Kalian punya ide lain nggak? Hah? Mana ya? Mande-mande, kok bagaikan siang tanpa bintang kok, malah tanpa matahari. Nggak ada di era mau semangat. Di mana di era kok? Tadi di rumah Bu Renata, indah ado. Malam begitu gue miss call, kalian berdua harus sudah siap di warung sampingnya Kong Okeng. Ngerti kan? Ngerti bos. Beres bos. Terus kita masuk, kita rampok sama-sama. Mantap bos. Beres bos. Malam ya bos ya. Ntar malam. Bos, siapa sih bos? Nah, Lagi. Jar! Buruan! Bunda, tolong, tolong, Bunda. Udah jadi sedih balado kok. Buruan! Lo buruan dong, kayak keong lo! Mana? Bos, nggak ada bos. Alah, Bos, mana bos? Bos, ke sana bos. Yaudah.
badan doang gadang. Ambo lebih pintar. Cincin. Kuat. Akhirnya gue dapet juga nih cincin. Iya bos. Hebat. Hebat mah. Hebat. Cincin. Ngompol. Ah, gitu aja ngompol. Namanya anak buahnya Mas Bagas. Masa gitu aja ngompol. Iya. Gue cuman ngetes kekuatan nih cincin. Gue turunin. Dahsyat juga ya. Gue pengen coba tes dengan sesuatu yang lebih besar. Ini canggih. Ini luar biasa. Cincin luar biasa. Ini cincin bakalan gue pakai untuk nangkep si Maya. Oh iya bos, endai aja bos, endai. Bahwa mereka bertiga itu adalah duyung. Undi mane, aku pasti tidak salah dengar kok. Ambo harus kasih tahu Adi Era. Soalnya orang jahat kok lagi lo. Masa nyangka mereka tuh duyung. Belum lagi mereka mau culik si Adi Era. Stop. Ada apa? Emang enak. Untung kamu tadi makan kalio jengkol. Jadi kamu bisa pingsan. Kamu harus kasih tahu Adera dan lain-lain. Adera! Halo, Adera! Kamu mau kabar penting dan gawat darurat. Adera! Bawa apa ya? Maaf, tadi Ambo makan makanan favorit Ambo, kalio jengkol. Ngomong-ngomong, kamu ngapain kesini? Iko, gawat. Pokoknya gawat banget. Gawat apaan sih?
Gawat, pokoknya gawat. Gawat terus dari tadi. Iya ada apa? Jelasin dong ada apa sebenarnya. Tadi Ambo tidak sengaja ikutin si Bagas ke toko Ame. Inyo mencuri toko Ame. Habis tuh Ambo lihat Inyo pakai cincin. Ternyata cincinnya sakti, bisa kayak orang, bisa hancurkan batu. Untung aja refleks Ambo kancang capek. Jadi Ambo tidak kanai. Habis itu Ambo tidak sengaja danga tuh si Bagas tuh ngomong jo anak buahnya. Katanya Inyo jo anak buahnya mau tangkap kalian, mau tuh buktikan kalau kalian tuh duyung. Kan lagi lo kan si Bagas kan. Pokoknya kalian tuh hati-hati yo, jangan sampai si Bagas tuh lukain kalian. Yo. Gawat. Cincin itu ada di tangan Bagas. Kita nggak mungkin bisa kalahin Bagas. Kamu lihat sendiri kan kondisi kita sekarang. Kita lemah. Sama seperti Kalian tuh indah ada waktu berunding. Yo, pokoknya kalian harus pergi dari siko. Pokoknya nggak boleh ketemu si Bagas. Jangan sampai si Bagas tuh tangkap kalian. Yo. Dari Buyung, kamu nggak lihat Bagas bahaya kayak gitu, dia udah ada cincin kan? Oh nih, Adira, indah apa po? Tenang aja ya. Pokoknya jiwa dan ragamu siap kamu relakan untuk Adira yo. Buyung, mereka pasti akan lukain kamu. Kamu nggak mungkin lah bisa kalahin dia. Iya Buyung, sebaiknya kamu aja yang pergi. Buyung, kamu tuh ngerti gak sih kita itu khawatir sama kamu. Kamu tuh gak bisa ngalahin dia. Cuma kamu lagi yang celaka. Iya sih, kalau Ambo kalah kan bahaya yo. Soalnya Ambo kan belum kawin juga di era, yo kan? Buyung apaan sih? Ini nggak ada waktu buat bercanda. Pokoknya tenang Adira, tenang ya. Pokoknya Ambo yang hadapin si Bagas. Dulu kakek Ambo tuh bekas pejuang gerilya. Nah, jadi Ambo akan pakai taktik gerilya untuk lawan si Bagas. Udah. Kalian sana, ya sana. Nah, biar Ambo siap-siap untuk lawan si Bagas dulu. Tapi Buyung. Lagian, ngapain juga sih kita keluar dari rumah? Iya ya. Bukannya membuat tanah itu lebih aman? Kenapa Bu justru kita keluar? Buyung kan nggak tahu kalau kita punya orang luar tanah. Aduh, aku takut nih. Kok Buyung bisa berani ya relain nyawanya buat kita bertiga? Era, si Buyung itu bukan ngerelain nyawanya buat kita bertiga, tapi buat kamu. Iya udah siapaan? Situasi begini masih aja bercanda. Yaudah, sekarang kita masuk lewat di belakang. Oh iya. Yuk. Gak pernah berubah. Apa sih? Undi. Ini sudah datang. Ambo harus cari sesuatu. Coba kalian cek. Udah mati belum nih orang? Diapain nih bos? Tinggalin aja, nggak usah diurusin. Hei! 3 cewek aneh keluar! Mandi, ini sudah masuk. Oke. Gue hitung sampai Saatnya 3 ya. kita perang. Ya. Coba. Tunggu. Kenapa bos? Coba pakai. Oh, silakan. Sekarang gini. Kita berpencar, ya kan? Iya. Lo ke kamar situ, lo ikut gue. Sama. Itu bos ya. Buruan. Iya bos. Siap bos. Siap bos. Tenang aja bos.
Bos, serem bos. Mandai. Canda sama gue. Iya bos. Pulang aja. Ayo. Sepi amat ya di rumah ya. Gelap lagi dah. Sedih dah gua sendirian. Halo. Assalamualaikum. Gelap banget dah. Assalamualaikum. Tolongin bang. Kenapa lo? Kenapa lu bisa bantuin? Aduh bos. Cari-cari lampunya. Cari lampu dah. Udah, kenapa lagi lu? Lu tuh reman, badan lu gede, lu anak buah gue kayak gini aja lu. Lu nambahin lagi lu. Lu cari gelap. Gue beresin nih. Yes, bos. Beresin nih, bocah gede nih. Bos, bantuin bos. Duduk lo, duduk. Iya, bos. Aduh, bos. Aduh, bos, bukan bos. Ya, bos. Aduh, bos. Aduh, milik negara nih, bos. Cari lagi, cari lagi. Iya, bos. Gua nggak bakalan kena yang kayak tadi lagi nih. Listriknya mana? Bos, suara si Endai, bos. Aduh. Makanya jangan lawan Ambo, memang enak. Ambo kok emang pandai. Berarti Ambo tinggal lawan 2 orang lagi. Ambo kok emang pintar, nak. Alamat Amsyong dah tuh si Endai. Ya salam. Ini berarti mereka mau udah siap-siap rencanain buat jebakin deh. Bang, Iya bos. sekarang kita cari aja. Cari lagi. Gak berani ah bos. Kalau saya sendirian masih gak berani bos. Takut kosong jadi. Mau apa sih? Mau lagi gue. Gak berani bos. Ya udah sekarang cari lagi. Jangan cemen dong jadi anak buah gue. Mana sih? Takut kosong sendirian mah. Cari. Berdua ya. Cari. Iya berdua dah bos ya. Aduh baik deh. Nasib gue malam. Baik. Di luar, di luar. Iya bos. Baik. Kok nggak ada suara apa-apa ya? Gimana kalau kita cek aja ke atas? Siapa tahu mereka kayak Buyung lagi. Enggak. Itu nggak bisa. Aku nggak mau mereka tahu tempat persembunyian kita. Aduh, pokoknya kalau misalnya kita melawan Bagas, kita tuh pasti kalah.